Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini anak-anakku kita akan belajar materi pengenalan perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu adalah peralatan komputer. Jadi semua peralatan-peralatan pada komputer itu disebut perangkat komputer. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu saya jelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah anak-anakku mempelajari materi pengenalan komputer ini, diharapkan nanti kalian bisa membedakan mana perangkat keras, mana perangkat lunak. Ya, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi daripada perangkat komputer tersebut. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu perangkat komputer. Jadi perangkat komputer ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya perangkat keras atau hardware. Kemudian yang kedua ada namanya perangkat lunak atau software. Nah, perangkat keras atau hardware itu adalah peralatan komputer yang secara fisik komponennya bisa kita lihat. Jadi bisa kita sentuh, bisa kita raba, ya. Atau dengan kata lain, perangkat keras ini adalah komponen yang memiliki bentuk. Jadi ada bentuknya, ada bentuk nyatanya. Contoh perangkat keras komputer. Ya, jadi ini contoh-contoh daripada perangkat keras komputer. Ya, yang pertama bisa kita lihat ada namanya keyboard. Jadi keyboard itu kalau kalian mau lihat secara langsung, ini adalah keyboard. Ya, apa itu keyboard? Keyboard adalah perangkat atau tombol-tombol yang berfungsi sebagai media masukan. Jadi fungsi daripada keyboard ini sebagai media apa? Media masukan, yaitu keyboard. Kemudian perangkat yang kedua, apa perangkat yang kedua? Mouse. Tahu mouse? Tahu, ini namanya mouse, ya. Sama tidak yang di atas? Sama. Jadi mouse ini ada macam-macam bentuknya, ada yang pakai kabel, ada juga yang tidak. Jadi mouse ini digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah dan menjalankan sebuah perintah. Oke, jelas? Jelas. Kemudian yang ketiga, monitor. Monitor ini contohnya kalau kalian mau lihat secara langsung ini. Jadi ini contoh daripada monitor. Apa fungsinya monitor? Untuk mengeluarkan gambar. Jadi menampilkan gambar, ya. Kemudian ada namanya CPU atau Central Processing Unit. CPU kalau kalian mau lihat secara langsung ini. Jadi ini namanya CPU, ya. Jadi fungsi dari CPU itu merupakan pusat pengolah data dan pengontrol kerja komputer. Jadi CPU itu adalah otak daripada komputer. Jadi itu tadi perangkat. Kemudian contoh yang kelima adalah printer. Printer itu berfungsi untuk mengeluarkan hasil cetakan dari komputer. Jadi fungsinya itu. Jadi itu tadi ada 5
perangkat keras. Yang pertama ada keyboard, kemudian yang kedua mouse, yang ketiga monitor, yang keempat CPU, yang kelima printer. Bisa dijelaskan nanti fungsinya masing-masing, tak? Oke. Kemudian perangkat lunak. Jadi perangkat lunak komputer biasa disebut software. Nah, perangkat lunak ini diartikan sebagai perangkat komputer yang tidak terlihat secara fisik. Kalau perangkat keras tadi terlihat secara fisik, perangkat lunak ini tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya. Ya, dapat kita rasakan manfaatnya. Jadi software ini atau perangkat lunak ini bisa berupa sistem, bisa berupa program, bisa berupa aplikasi ataupun data. Ya. Nah, contohnya, contoh perangkat lunak komputer. Ya. Tentunya kalian semua sudah pernah membuka komputer atau laptop atau HP juga sama, ya. Jadi contoh perangkat lunak itu yang paling gampang kita ingat. Contohnya kalau di HP kalian pasti ada Google Chrome, ada tidak? Nah, Google Chrome ini termasuk aplikasi atau peralatan perangkat lunak komputer. Google Chrome bisa tidak kalian sentuh? Tidak, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Apalagi selain Google Chrome? Nah, Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah aplikasi, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Apa fungsi daripada Google Chrome? Google Chrome fungsinya apa, nak? Untuk merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mencari, mengakses dan menampilkan segala bentuk informasi. Ya. Sedangkan pengolah kata atau Microsoft Word ini berfungsi untuk mengolah kata yang nantinya kita perlukan untuk membuat dokumen. Jadi itu tadi contoh-contoh daripada perangkat lunak. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh perangkat lunak yang bisa kita rasakan manfaatnya. Contohnya, kalau di HP kalian tentunya ada aplikasi YouTube. Ada tak? Aplikasi YouTube, kemudian ya. Oke. Jadi itu tadi ada 3 contoh-contoh perangkat lunak komputer. Bagaimana anak-anak sekalian penjelasan yang tadi bisa dimengerti? Bisa. Kalau begitu saya minta satu orang bisa menjelaskan kembali apa itu perangkat lunak dan apa itu perangkat keras. Ada yang bisa satu orang? Ya, silakan berdiri, nak. Perangkat keras merupakan perangkat yang bisa disentuh, dilihat secara fisiknya maupun secara kasat mata. Oke, beri tepuk tangan dulu. Satu orang lagi ada yang bisa jelaskan apa itu perangkat lunak komputer? Ya. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak bisa dilihat secara fisik namun dapat dirasakan manfaatnya. Bagus sekali, ya. Jadi saya kira anak-anakku semua sudah dapat membedakan apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak. Jadi saya kira cukup sekian pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, soal bebras bisa dikatakan cukup sulit. Namun di sisi lain dapat membantu kita mengasah otak dan berpikir secara logika. Soal bebras juga dapat mendorong siswa berpikir kreatif di saat kritis, menyelesaikan soal-soal dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Yang awalnya saya tidak mengetahui hal-hal yang dipelajari, tapi setelah mempelajarinya saya menjadi paham hal-hal yang ada di komputer, memudahkan saya memainkan komputer, menggunakan komputer dengan mudah. Ya.
Pelajaran hari ini sangat berbeda dari pelajaran sebelumnya karena kita belajar tentang pengenalan perangkat komputer. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya mengetahui tentang alat-alat komputer seperti apa itu perangkat lunak dan perangkat keras.